Baik. Jadi yang kita bahas hari ini adalah evolusi kehidupan mikroba. Ya. Jadi sekali lagi mikroba itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Dia termasuk makhluk hidup yang ekstrim. Dia dapat hidup di tempat yang suhunya sangat panas, sangat dingin, kemudian kandungan garamnya sangat banyak, dan sangat asam, sangat basah, dia masih bisa hidup. Jadi ada jenis-jenis tertentu yang tahan kalor, kemudian ada yang tahan dengan suhu dingin yang ekstrim. Gitu. Nah, di dalam tubuh kita ini ada banyak mikroba, ya. Mulai dari mulut, hidung, telinga, kemudian usus, darah, dan lain sebagainya. Kemudian banyak juga mikroba yang dapat membantu mengolah zat-zat yang masuk di dalam tubuh kita ini menjadi vitamin. Contohnya ada mikroba yang mengolah, yang membantu memproduksi vitamin K ya dari sinar matahari, bantuan sinar matahari. Sinar matahari pagi ya, kalau sinar matahari siang malah kepanasan ya. Nah, kemudian di sini mikroba itu menjadi penghuni yang tak kasat mata, jadi tidak nampak ketika tidak menggunakan bantuan mikroskop. Nah, di dalam tubuh kita sendiri ini mengandung jutaan sel individual. Namun mikroba yang tinggal di dalam tubuh kita ini lebih banyak daripada sel-sel tubuh kita sendiri dengan perbandingan kira-kira 10:1. Jadi sel 1 mikrobanya ada 10. Nah, di kalau digambarkan ya mikrobiota ini seperti ini ya. Ada banyak bentuk, ada yang spirili, ada yang bacillus, ada yang coccus. Nah, para saintis ini berhipotesis bahwa mikroba ini dapat meningkatkan kerentanan kita terhadap penyakit menular dan menyebabkan kita berisiko terserang kanker. Kemudian mereka juga berhipotesis bahwa mikroba ini berkontribusi terhadap kondisi-kondisi seperti asma, alergi-alergi, sindrom iritasi usus besar ya, penyakit Crohn, dan autis. Nah, pada episode besar dalam riwayat kehidupan bumi yang diprediksi menurut biolog, bumi ini terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun silam. Ya, jadi sudah lama sekali. Yang pada pertemuan ketiga itu juga sedikit kita singgung ya, penciptaan bumi itu sudah lama, diperkirakan 4,6 miliar tahun silam. Nah, kemudian prokariota itu diciptakan itu kira-kira sudah sekitar 3,5 miliar tahun silam. Ya. Dia diperkirakan selalu berevolusi. Ya. Dia selalu berevolusi dari sekitar 3,5 miliar tahun silam. Kemudian prokariota ini diperkirakan mulai memproduksi oksigen itu 2,7 miliar tahun silam akibat fotosintesis oleh prokariota autotrof. Nah, jadi pertama kali prokariota yang diciptakan yang ada di bumi ini itu belum bisa memproduksi oksigen. Nah,
Dan selama 1,7 miliar tahun silam, selama 1,7 miliar tahun, ya, prokariota ini adalah makhluk hidup yang makhluk hidup tunggal yang hidup di bumi. Jadi jenis tunggal. Jadi belum ada makhluk hidup lain selain prokariota yang hidup di bumi. Nah, dan sampai sekarang prokariota ini atau mikroba ini masih banyak kita temukan sampai hari ini. Nah, kalau dibuat peta, ya seperti ini petanya. Diperkirakan asal mula bumi ini 4,6 miliar tahun. Kemudian bebatuan tertua yang diketahui terbentuk itu 3,8 setengah miliar tahun yang lalu. Kemudian prokariota pertama kali diciptakan 3,5 miliar tahun. Kemudian dia memproduksi sekitar 2,7 miliar, memproduksi oksigen ya. Nah, kemudian setelah itu diperkirakan 1,8 miliar tahun yang lalu baru ada eukariot. Ya. Kemudian 1,2 juta tahun diperkirakan ada makhluk hidup multiseluler karena ditemukan makhluk hidup fosil makhluk hidup multiseluler yang tertua yaitu 1,2 miliar tahun silam. Dan seterusnya sampai zaman Mesozoikum 180 juta tahun silam, kemudian Homo sapiens 0,195 juta tahun silam. Nah, di sini eukariota itu tersusun atas satu atau lebih sel yang mengandung nukleus. Banyak organel terselubung membran lainnya yang tidak ditemukan pada sel prokariotik. Eukariot pertama kali berevolusi dari komunitas prokariotik sebagai sel inang yang mengandung prokariota yang lebih kecil. Nah, mitokondria adalah keturunan dari prokariota yang lebih kecil. Ini hipotesis dari ilmuwan. Seperti juga kloroplas pada tumbuhan dan alga. Eukariot multiseluler pertama kali berevolusi setidaknya 1,2 miliar tahun lalu. Ledakan Kambrium sekitar 540 juta tahun silam menghasilkan evolusi. Semua bangun tubuh utama hewan dan semua kelompok utama sekitar 500 juta tahun lalu tumbuhan dan fungi serangga mulai mengkolonisasi daratan. Jadi asal muasalnya adalah ledakan Kambrium ini yang menghasilkan evolusi besar-besaran. Pada penghujung Mesozoikum 65 juta tahun silam, tumbuhan berbunga, burung dan mamalia termasuk primata mulai mendominasi bentang alam. Manusia modern Homo sapiens muncul sekitar 195.000 tahun silam. Selama beberapa ratus tahun keberadaan kondisi bumi ini sedemikian keras. Jadi dikisahkan bumi itu pertama kali diciptakan 4,6 miliar tahun lalu. Itu kondisinya belum seperti bumi sekarang ini. Maksudnya bumi sekarang ini kan rotasi dan revolusinya stabil, normal.
Tetapi bumi yang dulu belum seperti sekarang ini. Dia masih belum stabil, baik rotasi maupun revolusi. Atau bisa dibilang gonjang-ganjing. Jadi gerakannya, perputarannya tidak seimbang, tidak stabil. Ya, dia tidak stabil. Nah, jadi menurut para biolog, pertama kali bumi diciptakan itu gonjang-ganjing, rotasi revolusinya nggak normal, tidak stabil. Nah, kemudian uap air telah berkondensasi menjadi lautan di permukaan planet yang mendingin. Letusan-letusan gunung berapi memuntahkan gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan amonia, serta senyawa-senyawa nitrogen lain ke atmosfer. Ini ketika 4 miliar tahun lalu. Jadi, ketika bumi pertama kali diciptakan, 4,6 miliar tahun yang lalu, itu bumi itu kondisinya belum ada gunung. Jadi, perkiraan ilmuwan, magma yang ada di dalam bumi ini panasnya nggak bisa keluar, sehingga menyebabkan bumi nggak stabil, gonjang-ganjing itu. Nah, ini juga selaras dengan kisah dalam agama. Ya. Dalam agama Muslim dikisahkan, dalam agama Islam itu dikisahkan bahwa bumi pertama kali diciptakan ini juga nggak stabil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung sebagai pasak atau tiang pancang yang membantu untuk bumi itu mengeluarkan kalor, mengeluarkan panas dari dalam bumi, sehingga menjadi penstabil gerakan bumi, baik rotasi maupun revolusinya. Nah, ini juga selaras dengan teori-teori yang dicetuskan oleh para biolog, para ilmuwan mengenai pertama kali bumi diciptakan. Ya. Nah, kemudian pada 4 miliar tahun yang lalu diperkirakan sudah ada gunung-gunung, tetapi gunung-gunung itu sering meletus, sangat sering meletus karena panas bumi luar biasa panasnya. Jadi panas di dalam bumi itu luar biasa sehingga sering menyebabkan letusan-letusan dan memuntahkan gas-gas seperti karbon dioksida, metana, amonia, serta senyawa-senyawa nitrogen lain ke atmosfer. Nah, kemudian, nah ini ilustrasinya ya. Ilustrasi saja kondisi bumi 4 miliar tahun yang lalu. Jadi dengan kondisi ini para ilmuwan berpendapat tidak mungkin ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup dengan kondisi bumi yang seperti itu. Nah, berikutnya ada ilmuwan yang mempunyai pola pikir abiogenesis ya. Dia mencoba untuk menciptakan atau mencoba untuk bereksperimen. Ya. Dia mencoba untuk bereksperimen. Dia mengajukan hipotesis mengenai asal-usul kehidupan. Organisme-organisme pertama adalah hasil evolusi kimia. Dia berpendapat seperti itu. Jadi makhluk hidup itu tercipta dari benda mati. Ya. Ini juga sudah Anda pelajari ketika SMP dan SMA. Ada teori abiogenesis. Jadi mereka berpendapat bahwa makhluk hidup ini berasal dari benda mati. Nah, prosesnya dibagi menjadi 4 tahapan menurut mereka. Yang pertama, sintesis molekul-molekul organik kecil semisal asam amino dan monomer nukleotida.
Jadi adanya sintesis molekul-molekul organik kecil. Yang kedua, adanya penggabungan molekul-molekul kecil ini menjadi makromolekul, seperti protein dan asam nukleat. Berikutnya yang ketiga adalah pengemasan. Semua molekul ini menjadi prasel. Jadi sebelum menjadi sel, masih ada prasel. Atau tetes-tetes berselubung membran yang mempertahankan kimia internal yang berbeda dari sekelilingnya. Kemudian memungkinkan kemunculan molekul-molekul yang bisa mereplikasi diri yang pada akhirnya memungkinkan pewarisan sifat. Nah, ini penjelasan secara rincinya dari tahap 1, sintesis senyawa organik. Jadi ada zat-zat kimia, diantaranya ada H2O atau air, kemudian CH4 atau metana, kemudian NH3 atau amoniak, dan molekul-molekul anorganik kecil lainnya. Sebaliknya, struktur dan fungsi kehidupan bergantung pada molekul-molekul organik yang lebih kompleks. Contohnya adalah glukosa, asam lemak, asam amino, dan nukleotida yang tersusun atas unsur-unsur yang sama. Pada tahun 1953, ada seorang tokoh ilmuwan yang bernama Stanley Miller. Dia merancang sebuah percobaan membuat aparatus untuk meniru kondisi-kondisi yang diduga mendominasi bumi pada awal mula adanya makhluk hidup. Dia membuat labu, Kemudian labu itu diisi dengan air yang dipanaskan, ya, yang dimisalkan menjadi tiruan laut pada masa laut purba, laut pertama kali ada. Laut pada zaman dulu dikisahkan panas sekali, entah karena hujan meteor atau letusan gunung berapi. Nah, berikutnya dia juga membuat semacam atmosfer begitu di dalam labu tersebut dalam bentuk gas-gas yang ditambahkan ke sebuah kamar reaksi yang mengandung gas hidrogen, metana, amoniak, dan uap air. Kemudian untuk meniru petir yang banyak menyambar bumi pada awal mula bumi tersebut, itu dibuat bunga-bunga listrik yang dilepaskan ke labu tersebut dari elektroda. Sebuah kondenser yang mendinginkan atmosfer ini menyebabkan air dan senyawa-senyawa terlarut apapun yang menghujani miniatur laut. Nah, jadi percobaannya semacam ini. Ada air yang dipanaskan. Nah, kemudian air tersebut kan bisa menguap. Nah, karena menguap, terciptalah gas-gas, diantaranya gas hidrogen, gas NH4, ya. Kemudian ada NH3 ya, dan CH4. Nah, ini yang disebut oleh Stanley Miller tiruan atmosfer begitu. Kemudian dialiri elektroda. Elektroda ini diibaratkan dia kilatan-kilatan petir. Kemudian di sini ada kondenser untuk mendinginkan uap-uap air tersebut, sehingga terbentuk air juga. Nah, ini adalah sampel untuk dianalisa. Nah, setelah aparatus itu bekerja selama 1 minggu, jadi air yang dihasilkan itu terkumpul dalam jumlah yang banyak. Molekul organik yang esensial bagi kehidupan, termasuk asam amino yang merupakan monomer protein. Banyak
laboratorium setelah Miller itu melakukan percobaan, laboratorium yang ada di Eropa itu mencontoh dan mengulangi percobaannya Miller menggunakan berbagai campuran atmosfer yang telah menghasilkan senyawa-senyawa organik. Para saintis juga sedang menguji hipotesis-hipotesis lain mengenai kemunculan molekul organik di bumi. Ya. Antara lain hipotesis bahwa kehidupan mungkin bermula di gunung berapi bawah laut atau semburan hidrotermal laut dalam. Dan hipotesis bahwa mungkin meteorit merupakan sumber molekul organik pertama di bumi. Karena tadi percobaannya baru semacam anorganik. Nah, terus bagaimana sumber-sumber molekul organiknya? Kemudian muncul hipotesis lainnya tentang hipotesis adanya molekul organik yang ada di bumi. Begitu ada molekul-molekul organik kecil di bumi, bagaimana cara mereka tertaut menyatu, membentuk polimer semisal protein dan asam nukleat tanpa bantuan enzim dan perlengkapan sel lain. Para peneliti telah menyebabkan polimerisasi, ya, semacam itu terjadi di laboratorium dengan cara meneteskan larutan-larutan monomer organik ke atas pasir, lempung, atau batu panas. Nah, satu langkah kunci dalam kemunculan kehidupan pastilah isolasi sekelompok molekul organik di dalam membran. Para peneliti telah menunjukkan bahwa prasel bisa jadi terbentuk secara spontan dari asam lemak. Ya, ini ada sintesis dan struktur molekul trigliserida atau trigliserid. Nah, kemudian tahap 4, munculnya molekul dan yang bereplikasi diri. Kehidupan didefinisikan sebagai proses pewarisan sifat yang didasarkan pada molekul-molekul yang bisa bereplikasi diri. Salah satu hipotesis menyatakan gen-gen pertama merupakan untai-untai pendek RNA, ya, yang bereplikasi tanpa bantuan protein, barangkali menggunakan RNA yang bisa bertindak seperti enzim yang disebut dengan ribosim. Nah, ini ada gambar replikasi diri gen-gen RNA. Nah, kemudian jurang antara prasel itu dan sel modern paling sederhana sekalipun sungguhlah suatu kejadian yang berbeda begitu, yang masih susah untuk dijembatani. Namun dengan jutaan tahun, nah, jadi kalau percobaan tersebut kan dalam waktu yang singkat. Nah, di sini hipotesisnya adalah bagaimana kalau itu terjadi dalam waktu jutaan tahun. Dalam waktu jutaan tahun. Nah, ini masih bisa memberikan gambaran harapan bahwa makhluk hidup itu terus berevolusi. Ya. Jadi para tokoh-tokoh abiogenesis masih terus mempunyai harapan atau imajinasi yang sampai sekarang mereka masih ada yang berasumsi bahwa makhluk hidup yang sekarang ini itu berasal dari benda mati. Gitu.
Itu pengantarnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari sini? Ini adalah cetusar dari para tokoh abiogenesis. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Izin, Pak. Ya, silakan. Tapi maaf, Pak, saya salah fokus dengan miskonsepsi dan kekhawatiran ini, Pak. Maksudnya bagaimana ya, Pak? Ini adalah kalau miskonsepsi dan kekhawatiran mahasiswa ini, kadang mahasiswa itu mengira evolusi itu adalah progresi, ya. Jadi dengan eukariota multisellular secara fundamental lebih baik daripada prokariota. Mungkin mispersepsi mengenai perbaikan evolusioner ini bisa diklarifikasi dengan mengingatkan bahwa prokariota sudah bertahan lebih lama, yaitu 1 miliar tahun, melebihi eukariot, dan memiliki gaya hidup yang sangat beraneka ragam. Ya. Eukariota bisa sintas di habitat yang ekstrim, tetapi tidak bisa lebih baik adaptasinya daripada prokariot. Gitu. Jadi ada banyak temuan ya mengenai perkuliahan evolusi ini, diantaranya mahasiswa itu banyak yang miskonsepsi mengenai evolusi ini seperti progresi begitu. Jadi dalam waktu yang singkat. Ya. Kemudian sejumlah mahasiswa ini juga mungkin menyamakan istilah bakteri dengan prokariota. Ya. Jadi perlu adanya ini solusinya ya. Perlu adanya diskusi tentang domain archaea dan bakteri. Ya. Supaya mahasiswa ini bisa membedakan antara bakteri dan prokariota. Ini temuan-temuan ketika perkuliahan berlangsung. Kemudian banyak mahasiswa ini juga sulit memahami konsep ukuran dan volume. Misalnya mereka mungkin tidak sadar bahwa sebuah kubus yang 2 kali lebih lebar daripada sebuah kubus lainnya sebenarnya memiliki volume 8 kali yang lebih besar. Ya, dan ini diasumsikan dengan ukuran dari sel-sel eukariot ya, yang sekitar 10 kali lebih besar daripada diameter sel-sel prokariot. Ya. Dengan demikian, volume sel-sel eukariot ini sekitar 1000 kali lebih besar dari sel-sel prokariot. Ya. Dan banyak banyak miskonsepsi juga. Ini ada temuan juga mahasiswa ini mungkin mengira mencuci tangan dan menggunakan sabun, terutama sabun antibakteri, dapat membersihkan bagian-bagian yang dicuci sepenuhnya dari bakteri. Ya. Tetapi mahasiswa tidak banyak yang paham bahwa banyak sekali bakteri yang tetap ada dan tinggal pada pori-pori atau di dalam tubuh kita. Jadi kalau kadang sekarang ini kan banyak juga himbauan cuci tangan pakai sabun, tetapi ya memang itu membantu ya, tapi tidak sepenuhnya bisa melenyapkan bakteri, terutama bakteri yang tahan dengan basah ya. Jadi ada bakteri yang tahan dengan kondisi basah, dia akan tetap hidup. Itu. Nah, kemudian kalau bakteri yang sifatnya asam, ya, dia suka asam, ketika dikasih basah ya memang mati. Dan seterusnya, ini mengenai miskonsepsi. Itu tadi Ulin mengenai miskonsepsi. Jadi ini hanya catatan kecil saja, catatan mengenai Baik, terima kasih, mahasiswa. Pak.
dari perkuliahan yang kemarin-kemarin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, selama 2 miliar tahun, prokariota ini hidup sendiri menguasai bumi ya, dan dia juga berevolusi sendirian. Sebelum ada makhluk hidup lain, yaitu eukariot. Mereka terus beradaptasi dan berjaya di bumi yang tak henti berubah, dan mereka juga membantu memodifikasi planet ini. Jadi, menurut para ilmuwan, atmosfer itu juga terbentuk karena dari hasil prokariota juga dalam menghasilkan oksigen. Nah, prokariota ini ditemukan dimanapun, ya. Ketika ada kehidupan, ya ada prokariota. Dia memiliki biomasa kolektif yang setidaknya 10 kali lipat daripada semua eukariot. Kemudian dia juga bertahan hidup di habitat-habitat yang tadi sudah saya sebutkan, terlalu dingin, terlalu panas, terlalu asin, terlalu asam, ataupun terlalu basah bagi eukariot. Ya. Jadi prokariot ini dia ada jenis-jenis tertentu yang suka panas. Dia bisa hidup di tempat yang panas, tempat yang dingin, dan seterusnya. Dan dia menyebabkan sekitar separuh dari semua penyakit manusia. Jadi hampir separuh penyakit yang diderita manusia itu disebabkan oleh prokariot. Nah, akan tetapi mereka juga membentuk mikrobiota kita. Jadi komunitas mikroorganisme yang ada dalam tubuh kita. Dia bisa menyediakan vitamin-vitamin esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi selain merugikan, prokariot juga menguntungkan. Memungkinkan kita mengekstraksi nutrien dari molekul makanan yang tanpa mereka tidak bisa kita cerna. Ada beberapa makanan, diantaranya susu, itu juga perlu bantuan prokariot atau mikrobiota yang membantu mencerna susu menjadi nutrien, ya, menjadi nutrisi. Kemudian ketika ada sel-sel yang mati, yang menguraikan ya prokariota. Kemudian untuk menjaga tubuh dari penyakit-penyakit yang menyerbu. Prokariota juga membantu menguraikan organisme mati dan limbah lainnya, termasuk mengembalikan unsur-unsur kimia vital, semisal nitrogen, dikembalikan ke lingkungan. Jadi ketika ada makhluk hidup yang mati, prokariota ini menguraikan dan mengembalikan nitrogen itu ke lingkungan, kemudian untuk diserap oleh tumbuhan dan kembali ke udara. Nah, dalam seujung jarum saja ketika diamati secara detail menggunakan mikroskop, ini banyak sekali bakteri. Ya. Nah, ini sel-sel prokariotik ini tidak memiliki nukleus yang berselubung membran, tidak memiliki organel-organel lainnya yang berselubung membran, dan biasanya memiliki dinding sel
di luar plasma membran dan menampilkan keanekaragaman yang banyak sekali. Ini ada gambar ya. Di sini ada pili, kemudian ini ada ribosom, ada flagel, ada nukleoid. Ini gambar sel. Nah, ini 3 bentuk dari prokariota yang paling umum, bulat, batang, spiral, atau bahasa biologinya Coccus, Bacillus, dan Spiroseta. Nah, ini ada video ya dari Salmonella typhimurium ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari prokaryotik. Ada yang bulat Coccus, batang Bacillus, spiral atau spirale. Nah, semua prokariota ini bersifat uniseluler atau satu sel. Nah, sejumlah spesies ini membentuk kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih sel. Menunjukkan pembagian tugas yang sederhana di antara jenis-jenis sel yang terspesialisasi dan merupakan raksasa yang ukurannya bahkan mengalahkan sebagian besar sel eukariotik. Ini ada cyanobacteria. Ini ada Actinomycetes, cyanobacteria, dan bakteri raksasa. Bandingan serangga sudah terlihat ya. Sekitar separuh dari semua spesies prokariot ini bersifat mobile atau dapat bergerak. Banyak di antara bakteri yang berpindah. Dia memiliki 1 atau lebih flagel yang mendorong sel menjauh dari tempat yang tidak menguntungkan atau menuju tempat yang lebih menguntungkan. Ya. Menuju tempat yang lebih menguntungkan itu maksudnya daerah yang kaya nutrien. Oke, kita lanjutkan. Nah, banyak prokariot dapat bereproduksi dengan cara membelah diri atau pembelahan biner, ya, binary fission. Dengan laju sangat tinggi bila kondisinya menguntungkan. Jadi pembelahannya ini bisa menjadi lebih cepat apabila dia menemukan kondisi yang cocok. Begitu. Kalau kondisinya nggak cocok, ya dia nggak membelah. Hanya beberapa populasi prokaryotik bisa mempertahankan pertumbuhan eksponensial untuk waktu yang lama. Lingkungan biasanya memiliki keterbatasan sumber daya seperti makanan dan ruang. Prokariota juga menghasilkan zat limbah metabolisme yang pada akhirnya mungkin mencemari lingkungan koloninya. Ini gambarnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini ada gambar dari osilatori.
Salmonella. Ini ada cacing tabung. Oke, untuk pengantar mikrobiologi di sini, mikroba, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk separuh pertemuannya nanti akan, maaf bukan separuh pertemuan, separuh materinya, karena materinya ini terlalu banyak ya, slide-nya sampai 128 slide. Dan waktunya tidak memungkinkan kalau saya jelaskan semua secara langsung. Nanti akan saya jelaskan di video saya. Nanti akan saya upload di LMS. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan?